Masih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bijak hari ini saya masih ditemani juga oleh Bang Lisman Manurung, MSI PhD, selaku akademisi dan juga pengamat kebijakan publik ya. Kita masih bahas soal subsidi bakal dicabut, apakah harga BBM makin semrawut. Nah, kita masih bahas dan tadi sempat terpotong jeda nih Bang Lisman. Apa kemudian yang mendasari pemerintah menaikkan harga BBM saat ini, Bang? Apakah mungkin APBN kita memang sudah terlalu berat untuk menanggung subsidi atau juga mungkin ada faktor lainnya? Saya kira gonjang-ganjing pasar internasional terhadap bahan bakar ini semakin tidak jelas, kadang turun dan kadang naik. Dan ini sebetulnya menjadi penting bagi pemerintah menurut saya untuk konsisten membiarkan harga itu naik turun sesuai dengan kehendak pasar begitu ya. Jadi kemungkinan pemerintah mau berkonsisten untuk tidak lagi menyalurkan subsidi melalui BBM, tetapi meliwat dengan berbagai peningkatan pelayanan publik, ya, termasuk diantaranya tidak saja membuat pelayanan kesehatan yang sekarang sudah sukses terus diteruskanlah kepada penyelenggaraan pendidikan yang betul-betul mencapai seluruh penduduk dan itu harganya cukup mahal gitu. Jadi silahkan BBM bergerak sesuai dengan market, tetapi yang perlu diintensifikasikan adalah bagaimana pelayanan-pelayanan publik itu menjadi lebih sungguh dilakukan oleh pemerintah, ya, gitu. Oke, nah mungkin yang menjadi kekhawatiran dan juga kegelisahan ya bagi masyarakat ketika misalnya BBM bersubsidi dan subsidinya dicabut, maka akan ada kenaikan di harga Pertalite ya Bang ya. Nah ini yang dikhawatirkan adalah kenaikan harga-harga yang mengikutinya Bang, bagaimana? Baik, yang terbaik bagi perekonomian sebetulnya gejolak kenaikan dan penurunan harga itu menimbulkan dinamika ya. Jadi dalam 3 tahun terakhir harga kebutuhan pokok khususnya telur dan sayur mayur ya, itu bergerak turun dan naik ya. Dan itu penting ya, karena apa? Karena ketika harga itu naik misalnya di Lampung, maka harga cabai ya naik di Lampung, maka akan mengalir dengan deras cabai yang sudah dipanen di katakanlah di Jawa Tengah atau di Sumatera Utara gitu menuju daerah itu ya. Nah, ini yang di negara maju itu dibiarkan berdinamika karena dengan dinamika itu masyarakat dapat membiasakan diri ya, petani terutama untuk merespons kenaikan harga dan penurunan harga. Jadi mereka itu akan menjadi terlatih untuk melihat, wah ini sebentar lagi ini akan turun harganya. Gitu. Karena apa? Karena produk-produk dari tempat lain akan masuk. Sehingga caranya gimana mengatasinya? Ya kita beralih kepada pangan yang lain. Gitu. Jadi petani akan lebih kreatif dan tidak seperti selama ini mereka hanya menerima nasib ya setiap saat, tetapi sangat mungkin suatu ketika mereka akan memperoleh nasib yang cukup berbeda dengan saat sebelumnya. Kebetulan saya beberapa hari yang lalu berkunjung ke Jawa Tengah. Nah, di sana dinamika pasar itu sudah mulai menggerakkan petani untuk merubah-rubah tanamannya. Ya. Jadi dengan demikian mereka juga menjadi lebih mandiri dan lebih siap dengan perubahan. Jadi tidak masanya lagi kita memperoleh harga bahan bakar minyak ini dengan harga standar, sementara tingkat pendapatan dari pemakainya sangat bervariasi. Bagi saya, harga 1 liter Pertalite, ya, dan bagi petani harga 1 liter Pertalite juga yang untuk motornya pasti beda ya, karena penghasilan dan petani sekian. Nah, ketika itu dipukul rata, nah itu yang paling diuntungkan bukan petaninya, tapi orang-orang yang dapat membelinya dengan jumlah yang besar dan menggunakannya dengan sebesar-besarnya apa yang dia mau ya. Contoh nih, Bapak A punya motor 1. Ya.
Satu hari dia hanya menyedot membeli 1 sampai 2 liter mungkin sudah cukup ya. Tetapi bapak di sebelah di rumahnya ada mobilnya semua sekarang diganti, semua mobil kecil-kecil saja, yang gede-gede dijual. Ada 10 mobil di rumahnya itu yang bisa minum Pertalite. Semuanya, ada yang anak yang bawa, cucu yang bawa, dan seterusnya. Nah, ini ketidakseimbangan ini kan terjadi ketika subsidi dipukul rata. Kira-kira itu kurang dapat dimengerti oleh banyak orang yang tiba-tiba menggerutu aja. Apa yang dibuat pemerintah sudah siap menggerutu. Jadi ada kelompok yang beropini demikian gitu. Bahkan dibilang bahwa ini negara akan bangkrut. Nggak mungkin bangkrut ya. BBM itu nggak mungkin bangkrut. Gitu. Nah, Bang Lisman, mungkin ada juga yang bagaimana tidak perlu dinaikkan harganya tapi dilakukan pembatasan. Apakah pembatasan ini juga masih kurang maksimal untuk kemudian subsidi tersebut tepat sasaran, Bang? Menurut hemat saya ya, pembatasan itu sebetulnya tidak baik ya untuk perekonomian. Jadi yang baik adalah harga itu dibiarkan sehingga masyarakat itu merespons kenaikan harga itu. Bagi mereka yang pendapatannya lebih terbatas, tentu dia perlu membatasi penggunaan bahan bakar. Ya. Bagi mereka yang berpendapatan tinggi, perlu kesadaran bahwa belilah yang layak dibeli gitu. Jangan beli BBM yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan gitu. Jadi ini juga mendorong perlu difasilitasi bahwa rasa solidaritas di masyarakat itu juga harus didorong, dikembangkan, baik melalui khotbah, melalui pendidikan, bahwa kalau sudah mobilnya mewah, jangan buat lebih iri lagi rakyatnya gitu loh. Sudah mewah kan kita nggak bisa, ini mobil bagus nih, sedan bagus, dia ambil lagi Pertalite. Itu kan kita rasakan sebagai langkah yang tidak menghargai, anggaplah itu tidak ada penghargaan terhadap masyarakat. Karena apa? Karena suatu sikap yang paling benar dalam masyarakat suatu negara adalah ada rasa solidaritas dari setiap kelas gitu loh, bahwa kelas yang lebih tinggi kelasnya secara ekonomi, dia juga membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang diwajibkan, memenuhi segala macam kewajibannya. Sebaliknya juga rakyat yang masih berpenghasilan terbatas, hargailah mereka yang kerja keras yang sudah membayar pajak dengan tinggi, gitu loh. Tetapi itulah persoalannya, bahwa masih sering ada usaha dari oknum-oknum orang kaya untuk menghindari pajak. Nah, ini yang menjadi langkah yang penting didorong di masyarakat. Jadi bagi saya inilah perubahan ya, perubahan kita dari negara dengan rakyatnya selalu berharap untuk memperoleh subsidi. Lupa bahwa ketika disubsidi, yang berkorban itu kan kita juga kan gitu. Kita setor pajak terus kita minta lagi sebanyak-banyaknya, ya habis, nggak ada untuk yang lain gitu loh ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan, bahwa subsidi itu sebaik mungkin dihapuslah, tetapi yang perlu dilakukan adalah memperbaiki setinggi-tingginya semua jenis pelayanan publik, dan itu sudah dilakukan pemerintah. Pelayanan kesehatan itu sudah luar biasa bagus ya. Bahkan kalah itu negara-negara tertentu di luar sana. Nah, ada yang punya sistem yang membuat orang sampai tidak bisa masuk ke rumah sakit. Kita lain. Semua orang berhak untuk mendapat kesempatan itu, walaupun sebetulnya itu didukung oleh asuransi kesehatan. Itu bukan subsidi ya, asuransi kesehatan. Apa yang dimaksud dengan asuransi kesehatan adalah konsep tanggung renteng gitu loh. 30 juta orang membayar asuransinya, tetapi tidak 30 juta orang sakit kan. Ya dong, yang sakit ya silahkan sakit gitu loh, kita bayar. Dan kita juga berdoa bahwa jangan ada yang sakit ya, dia juga jangan sakit lah kan gitu misalnya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah terjadi. Jadi setelah terjadi dan itu cukup lama memasyarakatkan asuransi kesehatan ini ya, dan sekarang berhasil ya. Nah, ini sudah langkah yang baik. Bahkan dalam pikiran saya, asuransi kesempatan pendidikan untuk anak-anak dalam usia wajib, misalnya sampai 17 tahun juga harus dijamin berbasis asuransi gitu loh. Jadi asuransi pendidikan, saya berhak untuk dapat pendidikan gratis untuk anak saya yang SMP kan gitu. Yang di bawahnya wajib total pemerintah, mau asuransi mau enggak itu wajib. Karena sekarang kan SMA berbayar juga.
sekarang SMA berbayar. Nah, yang berbayar ini bisa dititipkan kepada asuransi gitu loh. Dan itu terjadi di luar negeri bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi masyarakat itu diminta supaya mengasuransikan saja, mau sekolah nanti anaknya silahkan di sini kan gitu. Silahkan berasuransi, dan nanti asuransi itu bisa digunakan oleh anaknya untuk memperoleh tingkat pendidikan yang misalnya mahal ya. Samping ada pendidikan yang lebih murah. Nah, siapa tahu dia ingin yang lebih mahal ya silahkan dia dapat gunakan itu. Jadi saya kira usaha untuk mengalihkan subsidi dari bahan bakar minyak itu sangat-sangat penting untuk mendorong ekonomi kita supaya lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Gitu Mbak. Oke. Nah, Bang Lisman, yang kemudian menjadi kekhawatiran dan pertanyaan bagi publik juga, di tengah saat ini pemerintah juga ini sedang menggencarkan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ya Bang. Ini pasca pandemi COVID-19 yang kemudian juga ini usaha-usaha kecil juga ini mulai tumbuh kembali, bergerak kembali. Kalau misalnya BBM naik sekarang Bang, apakah sudah cukup tepat waktunya, timingnya? Kalau kita lihat dari kenaikan itu ya, yang dinaikkan itu kan menjadi 10.000 dari 7.600. Dan itu memang hampir sekitar seperempat ya, kenaikan. Nah, kenaikan BBM ini akan mempengaruhi sejumlah kegiatan, sejumlah belanja. Tetapi saya berkeyakinan bahwa keadaan ini juga belum tentu telah merugikan masyarakat. Karena apa? Karena pada tingkat harga sekarang ya, cara-cara warga juga menggunakan kendaraan juga masih cukup boros lah. Cukup boros. Coba misalnya naik motor, padahal bisa jalan kaki ya. Udahlah, pegel gitu. Nah, nantinya akan terjadi orang untuk berhemat-hemat dengan bahan bakar dengan kesadaran bahwa ini memang tidak mungkin selamanya ada. Ya kan, di negara maju sekarang juga justru akan terjadi peralihan terhadap angkutan listrik. Nah, saya kira juga akan meng-create masyarakat untuk mulai menggunakan sepeda motor berlistrik, bukan sepeda tidak bermotor. Kalau perlu dibuat sendiri. Nah, sekarang di desa-desa mulai orang coba-coba ternyata bisa dia bikin sepeda yang juga digenjot, juga bisa menyimpan energi di baterai dan seterusnya. Jadi tidak perlu membayangkan bahwa harus beli sepeda yang mahal-mahal. Pakai kita kan kadang-kadang kalau dalam keadaan kesulitan dia bisa menemukan solusi. Contohnya ketika krisis ekonomi tahun 2008, itu orang mengubah pandangannya tentang kendaraan, muncul kendaraan kecil-kecil kan, yang sekarang juga sudah banyak. Ya, kendaraan dulu aja Avanza udah dianggap kecil, lebih kecil dari Avanza juga udah banyak sekarang kan. Nah, jadi kita bisa merespons itu dengan baik, dan ini penting ya supaya masyarakat kita itu merespons perubahan dan mengadaptasi gitu. Jadi artinya adaptasi terhadap kenaikan harga dan gonjang-ganjing harga, dan juga beralih kepada angkutan-angkutan lain yang lebih hemat energi. Seperti apa? Seperti juga kendaraan-kendaraan yang digerakkan dengan badan, ya, non-motorik transportation, sepeda dan seterusnya itu juga digunakan, akan lebih baik menjadi alat yang digunakan. Gitu. Jangan lupa bahwa di negara yang paling makmur di dunia itu, di Belanda orang naik sepeda loh. Kita, ngeri kali naik sepeda, capek kali. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa mendorong timbulnya komunitas yang lebih sehat. Kan? Menurut hemat saya, kita harus punya punya sikap untuk merespons itu. Apalagi sekarang di desa-desa itu kan jalannya sudah bagus. Jadi jangan terlalu dimanjakan lagi dia. Bukan dimanjakan ya, manfaatkan itu untuk menjadi gerak tubuh supaya lebih panjang umurnya lebih panjang lagi kan, karena sehat kan dengan ya. Oke, lebih sehat, dan tadi ada gerakan fisik yang kemudian juga ini nempel ke aktivitas ya Bang ya. Ini jangan sampai olahraga tapi tidak menempel pada aktivitas, karena mungkin kita cenderung lebih mager dan lebih malas begitu ya. Bang Lisman, kalau boleh tahu, dunia membuktikan bahwa bangsa kita sangat malas dalam soal pergerakan transportasi. Indonesia ya Bang? Malas ya. Jadi saya kebetulan pernah di luar negeri ya. Itu jalan itu banyak sekali, pinggir jalan itu jalan kaki itu adalah normal gitu loh. Di Singapura juga normal orang jalan kaki ya.
Di Singapura itu setiap halte itu beda tarifnya. Jadi orang kalau jalan itu udah berhitung dia $1, dia menghemat $1, 2 halte $2, nah 3 halte $3. Sampai di warung terdekat dia belanja ya kan gitu. Nah kita ini dikenal bangsa yang paling malas berjalan. Ya. Nah sekarang kita rubah, kita harus bisa juga merubah tradisi itu dan tentu, sangat tentu ya, sangat diperlukan bahwa pemerintah kota itu memang sungguh-sungguh menyediakan jalan itu supaya bisa dijalani. Sekarang ini kan cuma namanya saja jalan, gitu. Nggak ada jalannya, bolong-bolong lah. Ini trotoar, kan kita lihat ke sana trotoar macam apa ini di tengah sana kita, apalagi nanti anak kecil sudah susah berjalan, apalagi pakai high heel, udah nggak jadi deh, mundur lagi itu balik kan gitu. Yeah. Gitu. Ya. Oke. Bang Lisman, kalau boleh tahu berapa sih dari APBN yang digunakan untuk subsidi BBM ini? Dan menurut Bang Lisman, ketika sudah dicabut subsidi tersebut, anggaran tersebut dialihkan pada sektor apa? Ya, nah yang sekarang saya kira sedang digenjot oleh pemerintah adalah perbaikan juga pada pemberian pelayanan terhadap asuransi kesehatan ya, itu akan disediakan untuk kaum miskin ya. Nah, kalau itu dilakukan, jadi artinya kalau jumlah tertentu yang kita gunakan selama ini untuk mensubsidi bahan bakar minyak itu dipindahkan ke situ, maka ya langkah berikutnya tentu akan semakin lebih bagus. Maksudnya gini, sekarang sih nggak akan kelihatan langsung ya ketika langsung dinyatakan bahwa akan dilakukan pengalihan dari subsidi yang biasanya diberikan untuk subsidi harga BBM, nah sekarang dialihkan. Nah, karena yang bisa kita gunakan itu adalah berapa sebetulnya kelayakan harga secara internasional yang terjadi di negara, katakanlah di Thailand gitu ya. Nah, kalau kita bisa leverage dengan mereka, ya atau beda-beda dikit atau sama, sebenarnya lebih baik sama ya. Itu saya kira akan bisa membuat perekonomian kita sama dengan mereka gitu loh. Karena itu juga kewajaran juga penting gitu. Karena harga BBM misalnya katakanlah setara kalau nggak salah kita masih rendah itu harga keekonomian atau harga BBM dalam ingatan saya di Thailand itu cukup tinggi ya dibandingkan dengan kita, cukup tinggi. Jadi itu hal tersebut harus kita lihat sebagai perbandingan ya. Jadi kita jangan terus-menerus hanya mengatakan bahwa sudah ada kenaikan harga luar biasa gitu. Karena di Thailand itu harga BBM itu $1,3 atau 19.400. Jadi ini harus disadari dan harus diberitahu. Kalau dia bilang orang, ya tapi kan mereka nggak punya minyak dan segala macam, nggak usah cerita gitulah. Harganya aja di sana itu 19.400 atau hampir 20.000. Di sini kan murah gitu. Argumen bahwa yang lainnya sudah lain cerita, itu udah lain kan. Karena harga BBM-nya itu tinggi kan, udah gitu aja. Ini saya baca di Google harganya saat terakhir ini adalah segitu. Nah sekarang kalau kita bandingkan di Singapura lebih tinggi lagi, 29.000 hampir 30.000 gitu loh. Jadi nggak ada alasan, ini tolong mahasiswa nanti diteleponin aja Mbak, kalau ada temannya, tolong jangan ini dong, malu-maluin mahasiswa. Kemudian barangkali yang mungkin agak kalau di Malaysia di Filipina yang saya percaya itu pasti mahal karena mereka kan nggak punya sumber ya, saya belum dapat di internet. Nah, jadi harga-harga kita itu ya masih lebih rendah dari harga lain gitu, minimal dari lebih rendah dari BBM di Thailand, di mana di Thailand 20.000 kita 10.000, dan kemudian di Singapura mereka 30.000 kita 10.000. Gitu. Cukup itu aja perbandingannya, udah nggak usah banyak teriak lagi kan. Oke, baik. Bang Lisman, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan Bang yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini. Terima kasih.